Waktu akad nyebutkannya begitu, harusnya kan ankahtuka wa zawwajtuka binti fulana Zainab, kan disebut nggih harusnya. Tapi ini akadnya aneh. Zawwajtuka ihda banati. Saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Tapi si wali dan si suami meniatkan sama. Wa nawaya Zainaba, maka hukumnya sah. Seharusnya di dalam akad nikah tidak boleh menggunakan niat. Nah, akad nikah harus sorry, niat itu kan kinayah berarti, ya kan? Nah, ini pengecualian. Kinayah di dalam ma'qud alaih, ini namanya ma'qud alaih, itu boleh. Tapi kinayah di dalam akad nikah sama sekali nggak boleh. 100% nggak ada yang boleh. Kinayah di dalam akad nikah tidak boleh. Ya kan? Angkah tuka diganti abah tuka, nggak boleh. Saya perbolehkan, abah tuka kan perbolehkan ya. Harusnya kan angkah tuka diganti abah tuka, berarti kan kinayah. Saya perbolehkan tapi artinya niatnya dinikahkan, berarti kan kinayah nggak boleh. Tapi kalau kinayah di dalam ma'qud alaih, contohnya ini zawwajtuka ihda banati, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku. Nah, keduanya, seorang walinya dan seorang suaminya tadi niat bareng-bareng, niatnya adalah yang namanya Zainab, maka hukumnya sah. Itu namanya kinayah di dalam ma'qud alaih, karena yang dikinayai adalah istri, bukan akadnya. Istri yang dikinayai, yang diniati adalah istrinya. Akadnya masih pas. Apa akadnya? Zawwajtuka, masih pas, ya kan? Masih sore. Ma'qud alaihnya yaitu harusnya fulanah binta fulan diganti ihda banati. Wa nawaya muayyanatan, maka hukumnya sah. Dan kedua-duanya antara wali dengan si suami niat dengan orang tertentu, maka hukumnya sah. Nonton ya. Ini tak lanjut aja ya, karena apa namanya? Potongannya nggak pas, biar satu qadiyah gitu ya. Wakhtiyarin, ketiga-tiganya tadi, seorang wali, seorang suami, seorang istri, ada syarat lagi. Wakhtiyarin juga harus ada syarat, di samping ta'yin juga ada syarat ikhtiar. Tidak boleh seorang wali menikahkan karena ada dipaksa, ikroh. Seorang suami menikah karena ikroh, seorang istri menikah karena dipaksa, nggak boleh. Tapi jangan dipedot ya. Nanti dipotong toh, Ustadz Yahya mengatakan tidak sah seorang istri menikah dipaksa. Udah diputus toh. Ada pembahasannya sendiri. Ada namanya perempuan itu perempuan yang walinya mujbir, ada yang walinya tidak mujbir. Kalau walinya mujbir, yaitu perempuannya perawan, walinya ayah atau kakek, maka dia memiliki hak untuk menikahkan walaupun tanpa izinnya si perempuan dengan pernikahan sah. Nah, jadi jangan diputus begitu. Sebenarnya pembahasannya nanti itu, ya. Wakhtiyarin lan harus wonten syarat ikhtiar. Tidak ikhtiar itu berarti kebalikan daripada ikroh, dipaksa. Tapi ingat, ikroh secara fikih itu bukan sekedar karena terpaksa seperti kita realitanya di kehidupan kita. Aku aslinya ora seneng tapi dipaksa. Ya wis premane. Itu namanya bukan dipaksa. Ada surutul ikroh. Ya bisa dicek di buku ya, sekitar 5. 1. Ikroh itu bisa dianggap sah secara fikihnya, ada syaratnya. Di ikrohnya diancam dengan perkara yang membahayakan, contohnya akan dibunuh. Kalau kamu enggak nikah dengan orang itu, tak bunuh kamu. Nah, itu berarti namanya syaratnya 1. Ditakut-takuti dengan perkara yang menakutkan. 2. Al-ajz an daf'ihi. Tidak ada kemampuan daripada yang dipaksa untuk menolaknya, untuk menghindari paksaan tadi. Kalau dia orangnya ada kemampuan, karena punya kekuatan, ya namanya juga tidak dipaksa. Jadi ikroh secara fikih itu tidak seperti kejadian-kejadian yang serta-merta kita lalui, kita terjadi di kehidupan kita. Aslinya aku ora seneng tapi kepeksa. Itu tidak ikroh. Jadi ikroh secara fikih harus memenuhi syaratnya ikroh. Di antaranya tadi itu ya. Nah, di antaranya ditakut-takuti dengan perkara yang serius, contohnya akan dibunuh kalau tidak melakukannya. Wadianya juga ajiz ya, tidak mampu untuk menghindar dari ancamannya. Kalau dianya mampu, namanya juga tidak diikroh. Contoh, kalau kamu tidak menikah dengan orang itu, nanti tak pukul kamu ya, atau tak jewer kamu. Itu tidak ikroh. Ya, karena apa? Ancamannya bukan sesuatu yang sama sekali tidak ada masalah dengan seperti itu. Ngerti nggih?
Ya, atau seperti yang saya contohkan tadi, saya benar terpaksa sebenarnya. Itu juga tidak ikrah. Ikrah secara fikih itu ada syarat-syaratnya, kurang lebih 4 atau 5 ada di buku ya. Di antaranya tadi saya sudah sebutkan, ngoten nggih. Wa illa fil mujbirah, kecuali di dalam masalah illa fil mujbaroti. Kecuali di dalam perempuan kang mujbaroh, kang den paksa. Yaitu siapa? Perempuan yang mujbaroh itu. Perempuan mujbaroh itu dianya masih perawan, sementara walinya adalah ayah atau kakek. Itu namanya ijbar. Ya. Kalau walinya ayah atau kakek tapi dianya sudah thayyib, sudah janda, sudah randa, maka juga tidak boleh dipaksa. Tidak ada ijbar lagi. Atau perempuannya masih perawan tapi walinya ayahnya meninggal, kakeknya juga sudah nggak ada, tinggal kakaknya, juga tidak boleh dipaksa. Tidak ada paksa. Contohnya maksa di dalam pernikahan itu bagaimana sih Ustadz? Begini, seorang perempuan punya pilihan sendiri yang kufu. Kufu dengan syarat ya. Seorang perempuan punya pilihan sendiri yang kufu. Nanti akan sampai bab yang kufu. Anaknya orang alim ya ketemunya anak orang alim. Tidak boleh sebawahnya. Kalau seatasnya boleh. Anaknya orang kaya ya dengan anaknya pejabat katakanlah atau pemimpin ya dengan orang yang selevelnya. Lah ini perempuan anaknya orang tinggi, pejabat tinggi, mau menikah dengan katakanlah anak tukang sapu, laki-lakinya tukang sapu. Kufu napa mboten? Kan enggak kufu. Ya kan? Kalau enggak kufu, ya walinya dia boleh melarang, itu memang benar. Tapi kalau contohnya perempuan ini punya pilihan sendiri dengan laki-laki yang kufu, seorang ayah juga punya pilihan dengan laki-laki lain yang kufu, maka ini perempuan loh ya, bukan laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada kata-kata ijbar sama sekali, nggak ada kata. Ini perempuan ya. Ini perempuan punya pilihan sendiri dengan laki-laki yang kufu. Ayahnya punya pilihan sendiri dengan laki-laki lain yang juga kufu, maka si ayah tetap memiliki hak untuk menikahkan dengan pilihannya walaupun dia memiliki pilihan sendiri yang kufu. Apalagi pilihannya dia tidak kufu. Walaupun kufu juga ada tingkat-tingkatannya. Kufunya pilihannya perempuan tadi lebih tinggi tinimbang kufunya pilihannya ayahnya, tetapi tetap kufu, maka itu juga ayah dimenangkan dalam hal ini. Ini secara fikihnya ya, tapi secara prakteknya di lapangan harus ada pembicaraan yang hati-hati ya, karena tentu intinya harus ada berbagai macam ikhtiar, pembicaraan hati-hati dan lain sebagainya, ya kan ya. Ini secara fikihnya, ngoten nggih. Tapi kan kalau di Indonesia mungkin tidak masuk. Tetapi kalau di daerah Arab atau pada zamannya baginda Nabi, nggak ada ceritanya perempuan kenal laki-laki. Nggak usah di zamannya baginda Nabi. Perempuan tarim Hadramut zaman sekarang yang asli orang tarim yang nggak kenal laki-laki. Orang WA aja diblokir sama negara. Diblokir sama negara. Gimana? WA loh, WA itu ada apanya? Nggak ada apa-apanya loh. Itu diblokir. Apa? Demi melindungi abna wal banat. Nah, ya. Nah niku nggih. Artinya tetap bisa contoh tadi diterapkan di lapangan, walaupun mungkin kalau di negara kita nggak masuk, tetapi di tempat lain masih masuk. Dan nggak ada ceritanya perempuan kenal dengan laki-laki. Jadi mau nggak mau yang menikahkan siapa? Ya ayahnya kan, yang mencarikan kan. Nah, jadi ijbar. Kenapa? Diterapkan. Nah, akhirnya hukum itu diterapkan di masyarakat kita, nggak menyalahi aturan akhirnya. Iya. Secara hukum sebenarnya tidak menyalahi aturan, sebenarnya tidak menyalahi aturan. Justru aturan Islam itu paling sempurna. Justru karena itu. Iya, aslinya begitu. Paling maslahah. Menyalahi Pancasila, menyalahi aturan. Yong. Enggak menyalahi. Justru menyalahi Pancasila, orang menyalahi aturan itu selang menyalahi. Orang Madinatul bimbingan karang dada karo lembu lah, tidak dimulai dari kali lembu karo karang dada. Bisa. Terus ketaruh ya lalawatan. Ya lakuli hal, ya fleksibel aja lah ya, fleksibel aja. Kalau syariat itu longgar, intinya kan begitu. Adapun mau menerapkan itu kan tergantung dengan kemampuan masing-masing. Kalau syariat itu kan yang jelas longgar.
Ada yang mampu menerapkannya segini, ada yang mampu menerapkannya lebih tinggi lagi, ada yang mampu menerapkannya lebih tinggi. Mungkin ke titik temunya begitu. Karena zaman wis akhir, ya hidup juga di negara yang majemuk, yang beraneka ragam kan, dari berbagai macam budaya. Kajian itu sekedar formalitas teori, Pak. Iya betul. Kalau zaman akhir itu, makanya Sahih Zubat itu sampai mengatakan, fa'mal walau bil usyri zakati, takhruj binur ilmi min dulmati. Sahih Zubat aja sudah mengatakan begitu, fa'mal walau bil usyri, amalkanlah ilmumu walaupun 10%. Jadi zaman sekarang itu orang mengamalkan ilmu 10% itu sudah takhruj binuril ilmi min dulmati, kata Sahih Zubat. Sudah keluar sebab mendapatkan cahayanya ilmu dari kegelapnya ilmu. Sudah masuk surga, sudah melebet surga. Zaman akhir itu mengamalkan ilmu 10% aja sudah min khiyarun nas. Beda dengan zamannya Rasulullah, mengamalkan 10% yo nggak masuk nominasi, ya kan? Orang, ya kan? Nah, jadi saya berzubat aja sampai bilang begitu, fa'mal walau bil usyri zakati takhruj binuril ilmi min dulmati. Amalkanlah ilmumu walaupun 10% sebagaimana zakat. Zakatnya zuruk, kalau dari mator kan tidak ada biaya 10%. Takhruj binuril ilmi min dulmati. Kamu akan keluar binuril ilmi dengan nurnya ilmu, min dulmati dari gelapnya kamu punya ilmu tadi. Wis bejo lah masuk surga. 10% tok, Pak. Hebat dia Pak, dia ambek saya berzubat ini. Nah, makanya saya kasih jalan tengah mawon. Ya orang itu level-levelan. Yang mampu mengamalkan lebih tinggi ya Masya Allah. Yang mampu mengamalkannya setengah-setengah ya Masya Allah. Yang penting aja gampang sak sampun ngertos. Kalau ngoten nggih. Ah, ngoten nggih. Wa ikhtiyarin gitu ya. Illa fil mujbaroti, kecuali di dalam perempuan yang mujbaroh. Tadi ya kriteria mujbaroh. Perempuan disebut mujbaroh bila mana walinya adalah ayah atau kakek, ab atau jad, bila mana statusnya dia adalah masih biker. Kalau statusnya dia sudah tidak biker, sudah janda, walaupun walinya ayahnya tetap tidak ada ijbar, tidak ada hak ijbar. Ya, atau sebaliknya, walaupun dianya masih biker, masih perawan, tetapi walinya sudah bukan orang tua, tetapi kakaknya juga tidak dikatakan ijbar, tidak ada hak untuk memaksa. Ngoten nggih. Wa adami ihramin lan boten wontene ihram. Ya artinya akhlak itu semakin ke belakang, semakin mundur sekali ya, jauh dari agamanya. Walaupun orang tua itu tujuannya menerapkan sesuai dengan agamanya, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kepada anak perempuan katakanlah. Tapi kan saking merosotnya akhlak itu kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang tidak terbayangkan, efek yang lebih madharat, yang lebih dahsyat mungkin ngoten nggih. Saking merosotnya akhlak ini ya, kan begitu. Wa adami ihramin lan saking ora onone ihram. Jadi ketiga-tiganya syaratnya di dalam nikah juga, entah itu wali, entah itu suami, entah itu istri, tidak boleh melangsungkan akad nikah sementara dia sedang dalam keadaan menyandang ihram. Ngoten nggih, ihram. Wa adami ihramin. Jadi di Mekah nanti buat kenang-kenangan haji biar ada nilai plusnya atau ada istimewanya, akadnya di Mekah aja. Yaitu harus nunggu selesai tahallulnya harus selesai dulu ngoten nggih. Kalau memang haji berarti setelah tahallul tsani, setelah berarti ayyamut tasyrik 11, 12, 13 mabit di Mina, lempar jumroh setiap harinya, kemudian tawaf ifadah, halaq sudah bitsnaini min halqin wa rummin nahri awit tawafi halaqul mudufri. Bitsnaini min halqin wa rummin nahri, dengan dua perkara dari motong rambut dan melempar hari nahar Jumratul Aqobah, halaqul mudufri, maka sudah halal memotong kuku alias dianggap sudah tahallul awal. Kalau dengan tiga-tiganya ditambah tawaf ifadah, maka sudah semuanya halal, namanya tahallul tsani. Itu ibarat zubatnya. Wa adam ihramin lan ora onone ihram. Jadi tidak boleh juga orang yang haji itu, orang yang akad nikah itu, baik walinya, baik suami, baik si istri, dia sedang menyandang ihram. Harus setelah selesai baru dia melangsungkan akad. Ngoten nggih. Ada ta'liqan yang sangat penting, nomor 3 itu di bawah ya, langsung tak sampaikan aja. Yushtarutu fin iqadin nikah 'alal mar'ah al-muntaqibah. Saya kira cukup aja ya, karena sudah 52 menit. Mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini
bermanfaat. Barangkali ada salah di dalam penyampaian, ada sabuk lisan, ada kurang lisan, ada kurang sopan, mohon dimaafkan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.